Saya punya mama sampai dia meninggal tidak ada saya menemani pasien saya 24 jam bisa sampai menemani, meninggal, betul. ya. Tapi ketika mama saya meninggal, saya tidak ada di hadapan. Untuk menggali lagi lebih dalam lagi, karena tidak mudah bagi seorang pasien mengakui bahwa dia sakit. Nah, tadinya dia mungkin cemas menghadapi kematian. Memang kalau paliatif itu nanti dia akan mengedukasi sampai kematian. Ya, karena itu ada hubungannya tentunya ya. Jangan sampai yang sakit dirawat sama orang yang sakit. Hello everyone, welcome to podcast kamu Kisi FM Ada Tamu, and this is your host Noverina. Dan sebelum mulai, Nove mau kasih tahu kalau audio podcast ini bisa didengerin di program Kisi Sunflash di hari Selasa dan juga Jumat di jam 11 siang, dan bisa dengerin di streaming www.kisifm.com. Dan kali ini di podcast kamu Kisi FM Ada Tamu yang sudah datang menjadi tamu. So langsung aja Nove mau sambut. So welcome untuk Nurse Justina Maria Rifa Escape dan juga Nurse Desi Hermawati Escape. Welcome to podcast kamu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kamu. Gimana kabarnya Nurse Rifa? Baik, sehat, semangat selalu. Baik. Nurse Desi? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, ini pertama kalinya main ke podcast kamu tentunya ya. Betul. Oke, dan Nurse Rifa dan Nurse Desi tentunya akan bahas sesuatu yang ini menarik banget sih, karena Nove juga mungkin tahu-tahu selewat aja Nurse ya, karena jujur gak banyak yang bahas ini, even di sosial media juga gitu Nurse. Jadi kita juga mau kasih edukasi ke penonton podcast kamu juga. Tapi sebelum itu Nurse Rifa, Nurse Desi, Nove tuh pengen tahu selalu gitu ya, untuk yang datang ke podcast kamu kayak dari backgroundnya menjadi nurse. Nah, ini kalau dari Nurse Rifa, Nurse Desi emang kepengen dari kecil kah menjadi seorang nurse? Nurse Rifa gimana? Ya, saya tuh tertarik dengan kalau perawat itu kan ada capnya ya. Kok bisa sih nempel ada cap di kepala itu? Sebenarnya awal tertariknya kayak itu aja sih, sederhana. Lucu ya, kayaknya tampilannya bagus gitu kalau kerja, nggak usah pusing hari Senin pakai baju apa, Selasa apa, karena sudah ada seragamnya. Itu. Oke, berarti mungkin memantik awalnya tuh gara-gara seragam justru ya. Nurse Rifa. Oke, kalau Nurse Desi apakah sama juga? Enggak juga ya. Awalnya gini, jadi terlahir dari keluarga yang memang banyak penyakitnya gitu. Mama tuh pengen banget ada deh ya di antara keluarga kita yang jadi orang kesehatan gitu. Awalnya sih memang pengen jadi dokter karena memang kondisi ekonomi yang belum memadai. Akhirnya diterima di akademi keperawatan. Dari situlah kita mulai. Tapi memang ternyata dari awal-awal cuma disuruh karena biar ada orang kesehatan, tapi ternyata pasti jalan gitu. Hebat banget profesi perawat itu. Oh yes, betul. Kalau Nurse Rifa berarti sudah menjadi nurse berapa tahun? Dari tahun aku 20 ya. Nurse Desi 20 tahun. Lebih 23. Oh, oke. Sudah 20 tahunan menjadi seorang nurse. Dan gimana tuh Nurse selama 20 tahun ya udah pasti banyak banget ya suka dukanya, tapi yang kayak apa ya, mungkin jadi yang jadi highlight sepanjang profesi Nurse Rifa dan Nurse Desi gimana? Suka dukanya menjadi seorang nurse. Nurse Rifa? Mungkin kalau berasa tantangannya itu waktu zaman COVID ya. Wah iya. Profesi perawat itu kan artinya kita memberikan perawatan ya. Kadangkala di dalam keseharian mungkin banyak tindakan-tindakan pendelegasian yang punya dokter kasih ke kita. Jadi kadang-kadang mungkin agak sedikit terlewatkan caringnya, karena bedanya perawat dan dokter adalah kalau perawat itu memang care. Kalau dokter itu cure kan, menyembuhkan. Tapi pada saat COVID kemarin tuh berasa bahwa pasien gak hanya butuh obat, butuh pengobatan atau tindakan-tindakan seperti infus dan lain-lain, tapi ternyata butuh pendampingan, dan di situ yang 24 jam bersama pasien kan perawat ya. Jadi itu tantangan tersendiri loh. Ya percuma dia banyak obat yang masuk atau dikasih ini itu secara medis, tapi kalau hatinya, jiwanya nggak tenang, dan itu akan mempengaruhi fisiknya. Jadi memang berasa banget kita perawatnya itu pada zaman COVID. Kalau dari beberapa pengalaman saya menjadi perawat seperti itu. Kalau yang sehari-hari biasalah merawat pasien anak, dewasa dengan segala penyakitnya. Tapi pada saat COVID luar biasa bahwa kita ternyata memang
care-nya kita teruji di situ. Gitu sih. Itu lebih challenging juga ya Nurse Rifa ya di masa-masa banget. COVID ya. Iya, betul. Karena ya kita tahu sendiri kondisi COVID waktu itu seperti apa. Semuanya tertekan ya. Iya. Terlebih juga maupun sebagai nurse garda terdepan juga pasti juga ada memiliki rasa khawatir dan takut juga. Betul, ya iya. Tapi gimana caranya seorang nurse ya itu ya harus memberikan care-nya itu ya nurse ya. Iya betul, dan care itu kan nggak butuh cuman hanya selewat periksa udah sakit apa yang dirasain, enggak. Otomatis kan kita mendampingi duduk berjam-jam sama dia, itu bisa kita lakukan loh. Dan dengan kondisi COVID orang kan gambling, aduh kalau aku lama-lama nanti aku tertular dan segala macam, bisa aja seperti itu. Tapi kembali karena kita sudah memilih profesi sebagai perawat, saya ingat pesan bapak saya pada saat saya masih kuliah, nanti kalau kamu praktek ke pasien, kalaupun pasien itu punya penyakit menular, kamu tidak boleh merasakan takut, karena yakin aja bahwa Tuhan itu kasih kamu untuk merawat, jadi pasti kasih kamu sehat. Karena kalau kamu takut, nanti kamu menghambat kamu untuk memberikan perawatan yang maksimal. Itu pesan bapak saya dulu. Wow, iya ya betul. Hebat. Iya, kalau Nurse Desi gimana pengalamannya? Sukanya dulu ya. Iya, sukanya dulu boleh. Selama 20 tahun bekerja di ini ya, jadi nurse gitu ya. Itu kita punya minimal kita punya privilege. Kita untuk membantu saudara, membantu orang tua tuh kita dikasih akses mudah. Akses mudah, betul. Kita bisa bantu bahkan orang lain, teman atau Desi tolong ini dong, siap. Jadi kita punya privilege banget ya. Dukanya itu dukanya memang kita kan kerja 24 jam. Kadang di shift ya. Kalau di shift itu kan kita waktunya yang tidak bisa 24 jam. Itu kadang-kadang kita dinas sore, malam gitu. Kita pulang dinas malam, kita udah capek banget 24 ke pasien ya. Full dinas malam kita nggak tidur. Paginya udah sampai rumah pengen dong langsung blast tidur, tapi kan kita ada anak yang harus kita urus, kita harus masak jadi ibu, jadi harus masak dulu. Itu tuh salah satu dukanya gitu. Jadi memang terus ada orang tua sakit, kita nggak bisa standby 24 jam mendampingi dia. Saya punya mama sampai dia meninggal tidak ada saya menemani pasien saya 24 jam bisa sampai menemani, meninggal, betul. Tapi ketika mama saya meninggal, saya tidak ada di hadapan. Itu sedih banget. Itu mungkin salah satu duka aku. Jadi iya betul. Jadi beneran memang ya untuk pasien gitu. Betul. Dedikasinya sudah karena profesi ya, karena tanggung jawab profesi, jadi memang ya untuk pasien ya. Bahkan keluarga pun bisa bisa dinomor-duakan gitu ya nurse ya. Wow, ini luar biasa dari tapi ya dibalik itu sukanya lebih banyak lagi. Apalagi kalau melihat pasien yang benar-benar sembuh total ya, nurse ya, itu beneran pasti senang banget gitu ya. Oke, ini seru banget ya mengulik dari backgroundnya aja. Tapi Nurse Rifa, Nurse Desi, kali ini kita akan bahas suatu tema yang ini menarik banget buat aku karena ya itu tadi ya jarang di mungkin di media sosial juga jarang gitu ya. Tapi kita akan bahas Safe for Soul, teman perawatan paliatif. Nah, ini mungkin ada yang pertama kali baru dengar Safe ini apa sih gitu. Dan mungkin kalau Nove sendiri juga kalau sekilas-kilas untuk perawatan paliatif gitu ya, itu juga mungkin tahu, tapi boleh dong diberikan beritahu lagi kepada penonton podcast kamu, perawatan paliatif itu apa, Nurse Rifa? Oke, jadi memang di rumah sakit kami ini kurang lebih setahun kami memulai untuk instalasi paliatif. Oke. Nah di situ memang untuk perawatan paliatif itu adalah bagi pasien-pasien yang memang penyakit-penyakit yang sudah kronis. Yang sudah gitu. kronis, oke. Yang sudah kronis dan mungkin harapan hidupnya tipis. Oke. Tetapi masih bisa seperti biasa, hanya ya melihat prognosis penyakitnya sepertinya memang harapan hidupnya tipis, seperti pasien-pasien cancer atau pasien-pasien stroke atau pasien-pasien dengan hemodialisis, cuci darah, betul. itu. Nah, karena kebetulan dan saat ini kami ada di unit paliatif tersebut, apa sih paliatif ini kita mau bawa kemana? Artinya kalau merawat pasien biasa, teman-teman ruangan juga biasa merawat pasien yang cancer atau pasien yang cuci darah itu biasa gitu. Nah, kebetulan memang kami sudah mendapat pelatihan dan sudah terinfo juga tentang SAFE ini, Spiritual Emotional Freedom Technique. Nah, saya pikir
bagus itu ya, kami berpikir itu bagus untuk bahwa kita bisa mendalami sakit pasien lebih detail lagi gitu ya. Di dalam SAFE ini yang kita munculkan adalah bukan atau kita tidak menjanjikan bahwa itu akan menyembuhkan. Tetapi minimal pada saat si pasien merasakan sakit yang kata orang, aduh kayaknya umurnya udah gak lama lagi deh atau hopeless lah ya, dia bisa menerima kondisi sakit itu dengan rasa damai dan tenang. Jadi dia bisa meregulasi emosinya. Dan itu bukan hanya untuk si pasiennya juga, tapi bisa untuk caregivernya. Ya, caregivernya bisa jadi yang pendampingnya. Ya, jadi yang kita tawarkan adalah perawatan yang secara holistik. Karena sakit itu bukan hanya fisik ya, Mbak Desi ya. Jadi kita juga harus menyentuh psikisnya, kemudian selain biologisnya, kemudian psikologisnya, kemudian spiritual. Nah, kelebihan SAFE ini ya memasukkan unsur-unsur spiritual di dalam terapi ini. Sebenarnya untuk SAFE ini prinsip kerjanya tidak jauh berbeda dengan akupuntur ya Mbak Desi. Ya, jadi memang ada 18 titik meridian di kita. Kalau akupuntur itu sekitar ada berapa ratus gitu. Nah, disimpelkan di SAFE ini jadi hanya 18 titik meridian. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau akupuntur itu kan salah satu tindakan invasif. Invasif itu yang memasukkan benda ke dalam jaringan tubuh melalui jarum. Kalau akupresur dengan tekanan, nah kalau kami dengan ketukan gitu sih. Tapping. Jadi makanya tapping gitu. Berarti nggak butuh yang beneran kayak akupuntur gitu ya. Sangat sederhana, bisa dilakukan oleh pasien yang tidak berdaya sekalipun. Jadi kita bisa, mungkin kalau pasien merasa bahwa dia sebagai objek, tapi ini atau sebagai si penderita. Tapi di terapi SAFE ini dia sebagai subjek. Jadi dia bisa menguasai gitu. Jadi dalam kondisi dia lemah pun sebenarnya masih bisa dia lakukan. Ya kecuali pasien kondisi tidak sadar ya Mbak Desi. Oke. Tapi Nurse Desi, tadi kan Nurse Silva juga mengatakan tentang regulasi emosi. Tapi kenapa kalau dari pasien itu penting juga nih untuk untuk meregulasi emosinya ketika mereka sedang sakit juga? Saya bahas sedikit dari awal kan manusia itu terdiri dari beberapa dimensi ya. Ada bio itu adalah biologisnya seperti fisik. Ya seperti misalnya nyeri kaki, nyeri kepala itu bio. Ada juga komponen atau dimensi dia psikologinya, emosinya. Seperti kita bahas misalnya dia marahnya, sedihnya, kecewanya, itu harus kita bahas juga. Sama spiritual adalah hubungan dia dengan Sang Maha Kuasa. Nah jadi ketika pasien sakit ini nih, kita kadang-kadang di rumah sakit cuma fokus pada fisiknya saja. Fisik ya, penyembuhan fisik ya Nurse ya. Padahal sedangkan yang dua ini tidak disentuh nih. Nah tidak disentuh yang psikososialnya, psikologisnya dengan spiritualnya. Nah makanya dengan teknik SAFE ini dan paliatif juga ya, paliatif dan SAFE ini memang sangat berkesinambungan banget karena kita menyentuh yang biasanya tidak tersentuh. Kan pasien masuk rumah sakit, fisiknya diobatin gitu ya. Betul. Tapi kita tidak menggali psikisnya nih gimana, psikologinya, emosinya ternyata dia lagi marah, ternyata dia lagi sedih, ternyata dia ada trauma yang sangat mendalam di masa kecilnya tuh yang belum terobati. Sakitlah fisiknya gitu. Jadi sangat berhubungan banget ya sama. Nah sedangkan SAFE yang tadi Bu Riva bilang itu, jadi SAFE itu adalah gabungan. Jadi SAFE itu adalah spiritual, emotional, freedom technique. Dia itu adalah sebuah terapi yang menggabungkan antara yang pertama itu adalah dengan psikisnya ya, dengan psikologinya. Jadi hubungan antara ilmu psikologi yang modern dengan spiritual yang sangat mendalam dengan tadi teknik meridian tubuh. Jadi kita nanti melakukan tapping atau ketuk-ketuk dari meridian tubuh. Itu adalah titik-titik yang menghasilkan energi. Khawatirnya ada sumbatan di titik-titik itu. Jadi makanya kita melakukan tapping beberapa titik nanti ya gitu. Jadi itu sangat berhubungan. Jadi diperbaiki dulu nih sebelum kita ke fisiknya. Kita tanya dulu, ternyata dia sakit lambung yang sudah kronis nggak sembuh-sembuh. Pantesan aja stresnya belum diatasi. Jadi gimana mau sembuh? Obat udah diminum belum dari dokter gitu. Ternyata dia ada masalah emosi dengan suaminya misalnya yang tidak pernah terselesaikan. Ya gimana mau sembuh itu si lambungnya gitu. Jadi itulah pentingnya regulasi emosi. Betul. Tapi kapan Nurse
pasien-pasien itu ngerasa kalau kayaknya memang saya butuh deh perawatan paliatif gitu. Kapan mereka merasa butuh gitu dok, nurse? Jadi kalau untuk perawatan paliatif itu memang kita ada screening paliatifnya. Oh, berarti ada screening dilakukan oleh tenaga medis. Jadi ada skornya. Kemudian skornya 7 ya, 7 minimal 7 ke atas. Oh, berarti ini memang butuh paliatif. Nanti mereka tinggal dari tenaga kesehatan mengkonsulkan ke tim paliatif di mana ada dokter dan perawat paliatifnya, dan disitulah kita bisa melakukan intervensi. Jadi tim ini bentuknya kalau perawatan paliatif itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi beberapa profesional pemberi asuhan itu biasanya terlibat, mau dari gizinya, mau dari psikolognya, mau dari pelayanan rohaninya, mau dari fisioterapi atau dokter dan perawat. Itu sih. Jadi memang semua akan terlibat di dalamnya gitu. Oke. Berarti memang ada screeningnya dulu ya, nurse ya? Screeningnya dulu. Screeningnya itu berupa apa? Tes apa? Beberapa pertanyaan, misalkan pasien saat ini menderita sakit kronis apa, seperti itu. Misalkan ada cancer, ada gagal ginjal, nah seperti itu. Jadi penyakit-penyakit kronis yang kalau penyakit kronis itu kan yang akan maksudnya ya dia lama ya prosesnya. Gitu, tidak seperti kalau kita cuma mual muntah atau demam karena infeksi virus dikasih antibiotik misalnya udah selesai gitu. Ya jadi sudah lumayan kebayang gitu ya. Tapi justru aku lebih penasaran nih untuk Nurse Riva dan Nurse Desi ya. Ketika menghadapi pasien yang ya mungkin pertama kali perawatan paliatif, ini pendekatan Nurse Riva dan Nurse Desi gimana? Kan mungkin ada aja yang tidak mau terbuka ya nurse ya, tidak mau terbuka, terus ya mungkin tertutup lah gitu. Pendekatan dari masing-masing nurse gimana ke pasien? Kuncinya sih komunikasi ya, karena kita sebagai perawat mungkin yang paling utama memang komunikasi. Ya. Karena komunikasi itu kan kita menggali apa yang dibutuhkan pasien. Kalau kita tidak cukup terampil, kita tidak akan pernah tahu permasalahan inti atau core-nya itu seperti itu. Jadi di dalam komunikasi tentunya tekniknya satu, kita harus punya kemampuan mendengar. Ya, dengar yang baik gitu ya. Jangan baru pasiennya baru satu kalimat kita udah berparagraf-paragraf. Akhirnya yang terkaji bukannya diri pasien tapi perawatnya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus punya kemampuan mendengar dan punya kemampuan untuk berempati. Bukan simpati ya, tapi empati. Empati itu mampu merasakan apa yang pasien rasakan tapi tidak terlibat terlalu dalam secara emosi. Kalau simpati itu pasien kita bisa mungkin jadi malah kita yang termehek-mehek gitu, seperti itu ya gitu. Tapi kita harus punya empati supaya kita bisa mampu masuk ke dalam rasanya si pasien gitu. Kemudian supaya kita juga dapat menggali informasi itu ya kita harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk biar dia bercerita. Misalkan ya kita ciptakan suasana nyaman di kamar pasien. Pinter-pinternya lah perawat lah. Kalau emang di kamar ada banyak orang dia tidak nyaman juga bercerita takut kedengaran sebelahnya, ya kita mungkin bawa di satu ruangan yang kita miliki. Ya di situ cuman ada berdua tenang sehingga dia bisa eksplor si pasiennya seperti itu. Dan memang tidak mudah karena ada pasien yang mungkin tipenya ekstrovert, baru kita satu pertanyaan dia udah banyak nyerocos. Tapi ada juga yang mungkin yang introvert ya kan. Nah itulah memang seninya perawat itu kerjanya ya di situ sih. Bisa aja satu perawat datang 1 jam di situ nggak dapat apa-apa. Satu perawat cuma 15 menit sudah bisa tergali. Tapi ya intinya itu jangan menghakimi, jangan memotong pembicaraan seperti itu gitu sih. Oh berarti ini juga tips kalau jadi nurse paliatif ya, nggak boleh judging berarti. Nggak boleh judging dan buat dia nyaman dan trust sama kita. Jadi memang pertama kita explore dulu semua rasanya apa, baik sakitnya mungkin secara fisik atau secara emosi. Dan kita ya kalau kita lagi mendengar ya jangan dikit-dikit kita lihat HP. Jadi kan kita seperti nggak serius dia mau mendengar aku atau enggak, udah aku nggak mau cerita nanti gitu itu. Nah setelah mereka mungkin merasa nyaman, terasa sama kita, baru kita masuk ke step berikutnya untuk menggali lagi lebih dalam lagi. Karena tidak mudah bagi seorang pasien mengakui bahwa dia sakit. Mungkin kalau sakit fisik dia bisa sakit perut, sakit punggung, pinggang dan segala macam. Tapi kalau sakit
emosi. Nggak semua pasien, jangankan pasien, kita juga kadang-kadang iya betul. Aku baik-baik aja kok. Iya udah gitu. denial nurse ya. Wow. Jadi ya pasti tantangannya ada ya. Kalau nurse Desi ada sendiri challengingnya seperti apa? Ya, yang Ke tadi pasien. betul sekali ya Mas Diva bilang, memang teknik komunikasi itu harus kita miliki, khususnya untuk para perawat. Sebenarnya sih semua nurse harus punya potensi untuk berkomunikasi dengan baik ya. Bukan Kita hanya ada namanya perawat paliatif komunikasi, ya. betul. Bukan hanya kami sebenarnya, ada komunikasi terapeutik namanya. Nah, memang ada. Saya baru pertama ngomong aja, dia langsung di-cut sama keluarganya. Saya berbicara mohon izin, saya kan sebelum memberikan edukasi saya validasi dulu. Ibu pernah ada yang tahu, pernah mendengar apa itu paliatif? Saya langsung di stop sama keluarga pasien. Sama keluarganya nurse. Betul. Saya sampai enggak, pokoknya enggak, saya nggak tahu apa-apa gitu. Tapi sambil kita tuh dicuekin, sampai kita nggak di kontak mata pun, kalau komunikasi ada kontak mata, ini nggak ada kontak mata. Sampai akhirnya saya pelan-pelan, ternyata dia udah tahu banyak, dia sebelumnya udah googling katanya apa itu paliatif. Udah googling. Udah, artinya kan tahu banyak. Ternyata sampai akhirnya kita komunikasi, ya alhamdulillah tuh pada saat itu sampai ada trust ya, kita bina hubungan saling percaya dengan keluarga sampai endingnya. Suster Desi nanti boleh minta nomor teleponnya. Nanti aku boleh komunikasi dengan Suster Desi. Oh, dengan senang hati. Jadi kita sampai gitu. Jadi ada apa namanya? Ada kendalanya itu memang ada yang nggak terima, Atau pada bersih tegang sama keluarganya juga. Betul. Karena memang paliatif ini kan kita kan berharap ketika pasien sudah di-skorkan dikatakan dia paliatif, kita berharap keluarga mandiri. Keluarga bisa mengurus pasien. Jadi kita tujuannya bukan cuma pasien, tapi keluarga. Bagaimana keluarga ini mengurus pasien sampai nanti ada perawatan rumah namanya, home care. Jadi paliatif itu nanti kita endingnya itu ada perawatan rumah. Jadi karena kenapa dirawat rumah, karena di medis itu sudah dianggap sudah maksimal. Oke. Betul. Jadi sudah istilahnya gitu sudah maksimal, tapi tidak ada kemajuan yang signifikan. Sehingga akhirnya dokter memutuskan ya boleh perawatan rumah. Nah, disitulah bergeningnya sangat susah tuh. Sampai tarik-tarikan, kok bisa pulang dengan kondisi pasien seperti ini? Karena memang ya kenyataannya di halayak kita masyarakat Indonesia kita tuh belum paliatif tuh belum familiar sekali. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini udah ada dari Kemenkes ya. Sampai Kemenkes itu membuat paliatif itu di puskesmas. Artinya kalau pasien sudah di tingkat rumah sakit jauh misalnya di Cipto ya, dia sudah paliatif, dia nggak usah ke Cipto lagi, tinggal ke puskesmas itu rumah di tempat kesehatan yang terdekat dengan pasien. Sebenarnya ada, tapi memang pasien belum semua tersentuh dengan informasi paliatif. Oke. Tapi tadi di awal kan nurse juga bilang kalau tidak hanya berfokus di pasiennya aja, tapi di caregivernya juga. Ini betul. Kenapa nurse? Ya karena itu ada hubungannya tentunya ya. Jangan sampai yang sakit dirawat sama orang yang sakit. I see. Iya dong. Ya kayak kita perawat lah, kita harus sehat mental, jiwa dan raga. Bagaimana kita mau merawat pasien kita kalau kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Jadi seperti itu. Jadi diharapkannya bahwa pasien ini didampingi oleh orang yang juga sehat. Makanya kenapa kita caregiver juga kita kasih atensi ya, untuk supaya mereka selain mereka bisa memberikan perawatan secara teknis, misalkan ganti pampers atau memandikan dan lain-lain, tapi bagaimana mereka emosi mereka pun harus kita jaga agar dia benar-benar bisa dengan sukacita merawat anggota keluarganya, sehingga tidak ada emosi negatif yang bisa mempengaruhi daripada si pasien itu sendiri. Ya, jangan sampai pasien akan merasa, aduh kok saya menyulitkan anggota keluarga saya gitu. Apalagi kalau lihat caregivernya atau anggota keluarganya merawat dengan muka nesu-nesu, kelihatan tidak riangnya, tidak bahagianya. Gitu. Jadi kayak apa saya sakit nih ngebebanin keluarga saya ya segitu ya. Sampai berpikir seperti itu ya nurse ya. Oke. Jadi chef ini ya sekali lagi juga ternyata memang dari nurse sendiri juga bahkan bilang belum terlalu banyak yang tahu juga gitu. Jadi kita memang ingin bahas juga tentang si chef ini. Nah, kita pengen tahu nih untuk teknik paliatif ya, seperti apa nurse? Iya, silakan. Tekniknya. Paliatif sebenarnya nggak ada teknik, jadi dia cuma hanya kita tuh memberikan edukasi, memberikan info kepada keluarga, kepada pasien dan keluarga.
memang dari awal kita ada definisi, mungkin ya definisi paliatif itu adalah perawatan medis yang diberikan kepada pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit kronis, di mana tujuannya itu tidak untuk menyembuhkan, tapi untuk memberikan rasa nyaman pasien dan mengurangi pasien sehingga pasien berada dari sisa usianya dengan kondisi dia bermartabat. Apa sih bermartabat itu? Ya tadi saya bilang, ketika pasien nanti dia sakit, jangan sampai deh pasien misalnya sakit kepala, kita atasi gejalanya nih. Si paliatif ini gini kerjaannya, jadi kita tidak fokus pada penyembuhan, jadi kita menangani gejalanya saja. Misalnya pasien demam, ya kita kasih obat demam. Pasien nyeri, kita kasih obat nyeri. Jadi kita tidak berfokus ke kesembuhan karena memang dikatakan sudah tidak sembuh lagi gitu ya. Seperti itu. Terus yang kita libatkan itu adalah bukan hanya pasien tapi dengan keluarga. Tujuannya memberikan kenyamanan pada pasien sehingga sisa usia pasien itu bermartabat. Artinya dia tenang dalam hati, dalam emosinya. Ketika dia nyeri fisiknya, kita obati dengan fisiknya, dengan nyeri fisiknya, jadi dia terbebas dari rasa nyeri. Terus dia juga hubungan dengan Tuhannya, spiritualnya juga dia terangkat. Yang tadinya dia mungkin cemas menghadapi kematian. Memang kalau paliatif itu nanti dia akan mengedukasi sampai kematian. Oke, menghadapi kematian ya. Betul. Sampai kita mengedukasi sampai nanti Bapak, ketika Bapak mau meninggal nanti kira-kira mau meninggal di mana, itu sampai kita ada pertanyaan seperti itu. Jadi kita kaji apa keinginan pasien. Betul. Jadi mungkin di masyarakat kita kayak masih tabu ya. Iya betul, masih tabu ya. Masih tabu, nanti kalau ini seperti apa. Jadi memang dipersiapkan. Ya entah kapan meninggalnya itu kuasa Tuhan, tapi artinya dia memang mempersiapkan itu dan baik didiskusikan. Termaksud mungkin kalau orang tua yang punya harta benda dan segala macam diwasiatkan. Itu juga harus dipersiapkan sehingga apa? Ya dia pergi harapannya dengan tenang, tidak ada konflik keluarga setelah dia tinggalkan itu. Jadi hanya memang ya sampai seperti itu. Jadi keinginan apa sih itu yang mesti kita gali. Seperti mungkin kayak contoh kalau ada pasien karena tidak mungkin ya keinginannya tidak tergali pada saat dia terjadi perburukan, mau pasang ventilator nggak nih ya, mau pasang alat bantu nafas gitu ya. Kadang-kadang keluarga bingung, masyarakat kita kan masih gini, pokoknya maksimal. Padahal itu pun tidak menjanjikan kesembuhan, malah jadi kosnya besar. Terus bingung dipasang alat bantu nafas sampai kapan, keluarga lelah nunggu, mau dicabut merasa bersalah, nanti etanasia tapi udah kadung kepasang. Nah itu sebenarnya peran paliatif itu sampai ke situ. Nanti kalau terjadi perburukan, apakah mau dipasang nanti alat bantu nafas gitu. Jadi kita kaji. Jadi jangan sampai berpersepsi memutuskan karena persepsi keluarga bukan si pasien itu sendiri. Nah kami bantu di bagian seperti itu. Mungkin sebagai contoh kalau saya pribadi misalkan, karena saya orang nakes juga saya paham dan saya punya pemikiran, walaupun nakes juga mungkin berbeda, tapi saya punya pemikiran, saya kalau nanti mati atau saya ada apa, nggak usah dipasang apa-apa, saya cukup dampingi aja, iringi dengan doa aja, nggak usah, nggak perlu, karena itu pun juga tidak menjanjikan kesembuhan saya seperti itu. Nah kalau saya udah omong begitu sama keluarga saya, anytime besok terjadi sesuatu, mereka sudah memutuskan berdasarkan apa yang saya inginkan, bukan berdasarkan kacamata keluarga. Karena kami sering menemukan dilema, Mbak. Jadi mereka maksimal dari IGD udah dipasang segala macam, kok nggak mati-mati ya, aduh kami sudah capek, kami sudah lelah. Jatuhnya malah mereka menjadi tidak ikhlas dan jadi merasa terbebani. Dan kalau itu diungkapkan atau secara tidak sengaja terdengar oleh si pasien, karena organ yang paling terakhir rusak itu adalah pendengaran. Jadi pasien nggak sadar itu pendengarannya masih oke. Betapa sedihnya kan kalau aduh gimana sih, pasti dia akan merasa sakit hati. Dan itu yang kita harapkan tidak terjadi. Walaupun di akhir kehidupan mereka tetap merasa dihargai sebagai manusia dan mereka merasa diperhatikan, martabatnya juga tetap dijunjung. Itu sih sebenarnya kalau menarik banget sih paliatif ini, karena mungkin ya tidak bisa tersentuh juga kalau dengan perawatan biasa, karena memang butuh waktu dan butuh pengkajian yang sangat dalam. Itu sih gitu. Tambah lagi masih budaya di masyarakat kita itu masih
kalau kita merasa bahwa kita maksimal ngurusin pasien harus ke rumah sakit, harus diginin, pokoknya apa kata rumah sakit begini, lakukan seperti itu. Sementara kalau di negara-negara barat itu sudah tidak seperti itu. Sudah mulai bahwa rumah sakit itu hanya kuratif, tapi yang kira-kira prognosisnya tipis untuk penyembuhan, alangkah baiknya memang dia di rumah berkumpul bersama orang-orang yang dicintai gitu. Wow, ini menarik banget sih. Karena Nove juga termasuk lumayan bukan self claim ya, tapi kata orang-orang empati ini lumayan tinggi gitu. Jadi wah, gak kebayang gimana seorang nurse gitu ya. Ini juga kayak harus tahu kisah orang juga, harus menjadi konsultan juga ya kan. Betul. Ya kan harus decide-nya kan berarti dari nurse juga gitu kan, kayak dari decide ABC mana nih yang baik keputusannya gitu kan. Itu kan berarti nurse yang memutuskan gitu kan ya. Oke, nurse kita balik lagi ke chef ya. Tapi kalau dari chef ini sebenarnya untuk tahapan-tahapannya tuh ada nggak sih nurse Desi mungkin? Ada. Kalau ini baru ada tekniknya ya. Jadi langsung aja ya tekniknya. Jadi tekniknya itu ada beberapa, ada tiga ya. Ada tiga, oke. Jadi ada 3 teknik chef. Memang kita awalnya kita memberikan edukasi pada pasien, Bapak akan dilakukan teknik chef, spiritual, emotional, freedom teknik. Apa itu Pak chef gitu? Jadi saya jelasin dulu. Jadi chef ini harus melibatkan 3 komponen ya, yang tadi saya bilang. Jadi ada komponen psikologi kita, mental kita nih. Yang kedua nanti ada komponen spiritual sama tapping. Nah, kita harus dijunjung juga nih. Seperti tadi psikisnya, kita kaji dulu nih. Bapak ada sakit. Misalnya pasien contohnya nih ya, pasien contoh sakit perut. Nah, kita mau mengobati tapping ini dengan mengolah sakit perutnya dulu, tapi kita kaji dulu, takutnya, khawatirnya ada penyakit psikisnya dulu nih, penyakit emosinya dulu. Kita kaji dulu, Bapak ada sebelumnya ada rasa cemas, marah, sakit. Nah, kita emosinya dulu kita atasi nih. Nah, kita emosi dulu, nanti boleh kita ke fisiknya. Nah, udah gitu kita harus ada 5 ya. Kita harus yakin dulu karena ini hubungannya sama doa, ada spiritual ya. Jadi nggak cuma sekedar tapping itu artinya ketuk afirmasi positif, tidak cukup itu, tapi kita melibatkan yang tadi yang namanya kita harus diberi ketenangan, diberikan keyakinan dulu, yakin bahwa memang sakit itu datangnya dari Tuhan, ikhlas, kita udah ikhlas nih sakit ini kita rasakan, dan gitu khusyuk itu mindful, jadi kita benar-benar fokus. Jadi ketika nanti kita tapping, jangan kita sambil pikirannya kemana-mana. Itu nanti nggak ngena gitu. Khusyuk, terus apalagi pasrah. Jadi kita pasrah, kuserahkan sakit saya hanya kepadamu ya Tuhan. Sampai yang terakhir itu adalah syukur. Nah, nanti ada 5 teknik, yang 5 itu harus kita yakinin. 5 kondisi hati. Nah, baru kita mulai. Nah, ada kalimat namanya setup. Setup itu adalah kita menyusun kata-kata. Contohnya saya lagi emosinya nih. Afirmasi ya. Jadi afirmasi kita buat. Nah, isinya itu afirmasi itu meliputi yang pertama itu kita menerima sakit saya, menerima sakit kita. Yang kedua kita ikhlas. Kita bukan menerima. Yang pertama gitu kita curhat dulu. Ya Tuhan, aku tuh sakit banget perut aku bagian kanan. Kita curhat, sakit banget kalau dihitung dari skala itu, misalnya dari 0 tidak sakit, 10 sakit banget, saya di skala 7 sakit banget pokoknya gitu. Itu kita curhat tuh, itu setup tuh. Yang kedua itu, nah setelah kita udah merasakan sakit kita sambil kita ngebayangin sakit banget, yang kedua saya terima sakit saya ini, tapi saya ikhlas, saya terima sakit saya ini. Nah, yang ketiga ada kalimat kita berserah, dan kupasrahkan kesembuhan sakit perut saya hanya kepadamu. Itu 3 afirmasi harus kita ulang-ulang sambil kita menekan titik nyeri di dada kiri. Oke. Namanya sore spot. Itu dia tuh ada titik nyeri di dada kita. Kita pilih di antara lingkaran ini nih, mana yang paling nyeri. Kita boleh cari dada kiri. Oke. Nah, sambil kita menekan dada ini, kita sebut kalimat yang sudah kita tadi susun. Misalnya kalau saya sedang sakit, saya emosi dulu, apa-apa fisik, nggak apa-apa, fisik dulu nggak apa-apa. Ya Allah, saya walaupun saya nyeri paha saya sebelah kanan, misalnya skala saya sampai 7, kalau dia bawa jalan sakit sekali rasanya, tapi saya ikhlas, saya ridho merasakan sakit saya, dan saya serahkan kesembuhan saya hanya kepadamu.
Itu kalimat setupnya. Oke. Itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh khusyuan, ikhlas, pasrah dan syukur. Nah udah itu kita baru tapping tuh Kak. Nah tapping. Mainin tapping. Betul, kita mainin tapping titik-titik meridian tubuh 18. 18. Kalau di alam akupuntur tuh sampai berapa ratus, 200 sekian. betul. Tapi kita hanya menggunakan 18. 18. Baru dimulai tuh teknik tappingnya gitu. Ada ininya, ada urutannya dari kepala. Kita tekan dengan 2 jari, 3 jari boleh. Kita sambil khusyuk, sambil kita tapping. Tapping ini fungsinya tuh kita mengetuk supaya energi tuh yang dalam tubuh itu tuh yang tadinya tersumbat jadi mengalir. Gitu. Jadi kita tapping nggak terlalu keras juga. Oke, ini tapping 2 sampai 3 sampai kita mengucap saya ikhlas merasakan sakit ini dengan penuh kehusuan, dengan penuh keridhaan sampai kita tuh pasrah. Dan saya serahkan kesembuhan saya hanya kepadamu ya Tuhan. Oke, dari kepala kita beranjak ke samping alis, pangkal alis nih. Oke, di samping alis. Sebenarnya bisa ditanya berapa kali sih ketukannya? Kalau saya sih dari teori ini nggak sampai berapa kali, memang teorinya 3 sampai 5, dia bilang 5 sampai 7. Yang jelas sampai kita pasrah. Yang jelas sampai afirmasi kita, ya Tuhan, saya ikhlas. Berarti itu sambil di dalam hati juga ada afirmasi itu ya. Terus ada beberapa 14. Terus kita nanti ke pangkal ini yang ada tulang mata nih. Yes. Oke, tulang mata terus kita ucapkan kata-kata yang sama. Sampai di bawah mata, ya Tuhan, saya ikhlas, saya ridho dengan sakit saya. Saya serahkan kesembuhannya hanya kepadamu. Kita bawah hidung, ya Tuhan, saya ikhlas, saya ridho. Saya serahkan kesembuhan sakit saya, kaki saya hanya kepadamu. Ya Tuhan, saya ikhlas. Saya selalu di ridho. repeat Betul, selalu. dengan penuh kehusuan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kepasrahan. Bahwa memang sakit itu yang Maha menyembuhkan itu Tuhan. Oke, dari dagu kita pindah ke bawah dada sini ada tulang seperti kelereng nih 2. Iya, betul. Kita tengah-tengahnya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya ridho. Saya serahkan kesembuhan saya hanya kepadamu. Dari sini ada di pangkal di bawah ketiak. Kalau buat perempuan kita jari kita gini, ini di bawah kelingking. Di bawah. Kalau laki-laki gampang ya, laki-laki di samping puting aja, puting susunya langsung di tengah-tengah ketiak. Terus di bawah puting susu. Nih, ya Tuhan, saya ikhlas, saya ridho dengan sakit saya dan saya serahkan kesembuhan saya hanya kepadamu. Oke, dari dada kita pindah ke pangkal tangan sini. Nih, sampai di tangan, Nurse. Ya, jari-jari. Jari sini tengah di pinggir, dia kena kesentuh kulit dengan kuku. Oke. Sama sekitar mengucapkan ya Tuhan, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya serahkan kesembuhan saya hanya kepadamu. Terus lanjut telunjuk, kelingking, jari manis, semua jari. Ini, terus kita juga dia ada yang jam tangan nih, pakai jam tangan. Ya di sini Tuhan, ya. Saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan kesembuhan saya hanya kepadamu. Jam tangan luar, ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan kesembuhan saya hanya kepadamu. Yang terakhir itu di tengah-tengah antara jari manis dan jari kelingking. Tuhan, saya ikhlas, saya ridho, saya serahkan kesembuhan saya hanya kepadamu. Oke, terus kita serahkan sini, kita ambil nafas yang panjang dari hidung sambil kita seperti kita membuang sakitnya. Kita rasakan dulu sakitnya itu seperti apa. Kita rasakan dulu. Tarik nafas panjang, kita keluarkan seperti kita mengeluarkan sakit yang tadi kita rasakan. Kita keluarkan sampai kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Gitu. Sampai 3 kali itu boleh berulang-ulang. Dan kebanyakan ada testimoni juga karena kita keyakinan dengan doa, kan kita melibatkan tadi ya, melibatkan dengan psikis kita ya, psikologi kita, spiritual kita. Jadi itu tuh yang tadi doa-doa tuh nggak sampai tapping dia udah sembuh gitu, udah nggak kerasa lagi nyerinya karena memang keyakinan dia kita akan sembuh. Jadi tapping itu sebenarnya 20% ya, Neslifa berperannya. Jadi 80% itu yang kalimat setup tadi. Afirmasinya justru afirmasi diri sendirinya. Betul. Jadi sebelum sampai tapping
banyak testimoni. Udah sih gitu. Kadang-kadang belum diketuk dia karena sudah punya 5 kondisi hati tadi ya, yang di dalamnya ada afirmasi, ada yakin, kusuk, ikhlas, pasrah sama syukur. Kesembuhan itu akan dia dapatkan. Jadi itu sebenarnya 20% aja 20%. sih, tapi kondisi hati itu yang menentukan. Dan di dalam self ini juga kita ada prinsip yang namanya logos ya. Artinya kita itu loving God ya. Kemudian Blessing other saya rasa kita sebagai manusia tentunya Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan, bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi bermanfaat buat sesama. Itu prinsipnya. Kemudian yang ketiga adalah improve yourself. Jadi improve self tuh artinya kita memperbaiki diri kita seperti itu. Jadi pada saat kita mau memberikan terapi itu juga sebenarnya kita yang memberikan terapi juga harus melakukan itu. Ya itu tadi yang prinsipnya, bagaimana orang sakit menyembuhkan orang sakit nggak mungkin. Jadi kita pun harus tapping diri juga. Kalau kita lagi kesel ya emosi kita harus lakukan supaya energi kita tuh positif sehingga bisa kita transfer ke mereka yang membutuhkan. Karena nggak mungkin menular kan. Yes, betul. Jangan sampai malah kita nambah masalah pasien. Oke, luar biasa Nurse ya, tadi bahkan sudah mempraktekannya juga ya. Dan mungkin Nurse Riva, Nurse Desi terakhir nih boleh kasih tahu ke penonton podcast kamu mungkin pesan nih untuk dari Nurse ya, untuk masyarakat yang saat ini mungkin lagi mendampingi keluarganya juga yang sedang mungkin tetap butuh peran emosional dan spiritual yang kuat gitu Nurse. Silakan. Ya. Kalau dari saya untuk mungkin masyarakat di luar sana yang saat ini mungkin sedang mendampingi anggota keluarganya yang sakit, perhatikan bahwa sebelum kita mampu merawat mereka, kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri. Sebenarnya self healing itu bisa kita lakukan sendiri, ya salah satunya mungkin dengan terapi self itu, di mana kita tetap melibatkan Tuhan atau melibatkan spiritualitas kita di situ. Harapannya kalau kita sendiri juga dalam keadaan baik-baik saja, yakin dan pasti kok anggota keluarga kita akan bisa kita rawat dengan maksimal. Oke, kalau dari Nurse Desi terakhir? Simpel aja, jaga kesehatan dirimu, sehatkan emosimu, dan damaikan spiritualmu. Insya Allah akan sehat. Amin, semoga semuanya sehat juga. Oke, kalau begitu Nurse Riva, Nurse Desi, terima kasih sekali sudah main ke podcast kamu. Kalau begitu juga untuk penonton podcast kamu, terima kasih sudah menonton dan kita pamit and bye-bye.